Mbak Sinta matiin. Udah, Dek? Ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kemudian kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, yang keempat adalah aspek perilaku. Di mana di dalam kurikulum 2013 tingkat SMA atau sederajat ini ada beberapa mata pelajaran yang terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A, wajib, kelompok B wajib, kelompok C peminatan, dan mata pelajaran pilihan atau pendalaman minat. Untuk kelompok A wajib, mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN, yang ketiga bahasa Indonesia, kemudian matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B wajib, itu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau biasanya yang disebut dengan PJOK. Yang ketiga adalah karya dan kewirausahaan. Kemudian yang kelompok C, peminatan itu ada 2. Sebenarnya untuk peminatan itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu sosial, dan peminatan bahasa. Tetapi di SMA kita hanya menggunakan 2 kelompok peminatan, yaitu matematika ilmu alam dan peminatan ilmu sosial. Di mana peminatan matematika dan ilmu alam itu terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan peminatan ilmu-ilmu sosial yang pertama adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan di sekolah SMA 1 Negeri Teluk Sebung, kalau untuk kelas 10 itu ada atau yang sering disebut dengan lintas minat, yaitu bahasa Jepang untuk jurusan IPA ya, dan ekonomi. Kemudian untuk IPS biasanya biologi dan fisika. Kalau nanti di kelas 11 dan kelas 12-nya, salah satu lintas minatnya akan hilang. Jadi tinggal 1 mata pelajaran lintas minat. Nah, ini adalah alokasi waktu belajar per minggunya. Kalau untuk kelas 10 itu ada 42 jam per minggu. Jadi ya, bisa kalian lihat. Ini untuk mata pelajaran kelompok wajib A, ya, untuk kelas 10, ada kelas 11 dan kelas 12, serta kelompok B wajib.
Nah, ini adalah untuk alokasi waktu belajar per minggu mata pelajaran peminatan. Jadi untuk kelas 10 nanti peminatannya hanya 3 jam. Setelah kelas 11 dan kelas 12 baru kalian ada 4 jam. Oke, untuk kurikulum cukup di sini. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Oke, untuk ya strategi belajar di masa pandemi COVID-19 ya, atau kalian sebut dengan corona, di mana penyebaran pandemi virus corona di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Ya, sebagai gantinya pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau remote learning, atau biasa yang sering kalian dengar atau kalian sebut dengan daring. Nah, penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Nah, bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para murid juga mesti siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah. Remote learning atau daring dapat dipandang lebih bebas dan fleksibel diakses dari rumah. Ada 4 strategi agar pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan efektif. Nah, yang pertama adalah terapkan manajemen waktu. Nah, jadi kalian harus mengatur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir, ya, tenggat waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, biasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada semua siswa yang melakukan remote learning atau daring. Kemudian yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Contohnya apa yang harus disiapkan? Seperti komputer, wifi pintar, atau tablet, ya, menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang baik. Jadi kalau internetnya tidak baik juga susah ya kita melakukan daring atau pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, belajarlah dengan serius. Nah, kesalahan yang sering dilakukan siswa sebagai dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Biasanya godaannya ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, menonton video, bermain game, ya, mengakses media sosial, hingga membaca konten-konten berita secara impulsif. Seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Jadi itu penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Jadi kalian harus punya ruang sendiri ya untuk belajar dari tidak tergantung keluarga yang lain atau siapapun yang membuat kalian terganggu. Harus punya ruangan sendiri kalau bisa. Jadi kalian bisa fokus dan bodoh ini kan dari itu mau tiga. Kemudian yang keempat, yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Nah,
Jadi kalian harus biasakan lakukan kegiatan belajar jarak jauh atau remote learning ya, harus disiapkan untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lain. Jadi kalian bisa menanyakan dengan guru tersebut jika kalian mengalami kendala, jadi kalian dapat berkomunikasi dengan baik atau dengan teman sekelas kalian. Jadi kalian bisa paham, mungkin dengan guru yang menjelaskan kalian tidak paham, atau bisa kalian tanyakan dengan teman sebaya kalian yang satu kelas. Meskipun tidak harus tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, maka segera hubungi pengajarnya atau guru yang memberikan tugas tersebut. Nah, kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan remote learning atau daring, jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Nah, Ibu ada mengambil sebuah kutipan yang belajar menerapkan prinsip bahwa siapapun adalah guru, siapapun adalah siswa, dan di mana-mana adalah ruang kelas, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oke, sampai di sini materi tentang strategi